Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abizal Al-Ghifari dengan NIM 1901020010142, Lokal B, semester 6, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Di sini saya akan menyampaikan simpulan dari mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa, yang dimana materinya pertama ada perjanjian dan penerapan klausul arbitrase, yang kedua tentang kewenangan arbitrase, yang ketiga tentang syarat-syarat beracara di arbitrase, syarat arbiter, pengangkatannya, dan hak ingkar. Materi keempat ada acara yang berlaku di hadapan majelis arbitrase, yaitu pemeriksaan dan pembuktian. Yang kelima, produk arbitrase, yang dimana ada bidding opinium dan putusan. Yang keenam ada pelaksanaan mekanisme arbitrase dan mekanisme eksekusi. Dan terakhir ada mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Pertama, tentang perjanjian dan penerapan klausul arbitrase, yang dimana pengertian perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Sedangkan isi dari perjanjian arbitrase itu mencakup hal-hal sebagai berikut. Pertama ada komitmen atau kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase. Yang kedua ada ruang lingkup arbitrase. Yang ketiga ada bentuk arbitrase, yaitu ad hoc atau institusional. Yang keempat ada aturan prosedur yang berlaku. Yang kelima ada tempat dan bahasa yang digunakan. Yang keenam ada pilihan hukum substansif yang berlaku. Dan yang terakhir ada stabilisasi dan kekebalan bila relevan. Bentuk klausul arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut, yang dimana pertama ada Pactum de Compromettindo atau klausul yang dibuat sebelum sengketanya muncul. Dan yang kedua ada akta kompromis, yang dimana klausul ini dibuat setelah adanya sengketa. Penerapan klausula arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan perdata kepada lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Artinya, jika pelaku usaha menyepakati klausula arbitrase, maka berlaku sebagai choice of forum bagi para pihak. Tidak ada cara lain untuk menyelesaikan semua sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian tersebut, kecuali melalui arbitrase, dan pengadilan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa tersebut tanpa perlu diajukan eksepsi oleh para pihak. Materi kedua tentang kewenangan arbitrase. Kewenangan arbitrase adalah suatu yang dilakukan oleh seseorang dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata di luar pengadilan, yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa, sebagaimana kewenangan arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Disebutkan bahwa dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka. Pada jurisdiksi atau kewenangan hukum adalah satu badan pada arbitrase yang lahir dari instrumen hukum dan kesepakatan para pihak.
Serta dalam prosedur pengaturan bani, arbiter atau majelis arbiter berhak menentukan adanya atau keabsahan suatu perjanjian pada arbitrase. Suatu klausul arbitrase yang menjadi bagian dari suatu perjanjian harus diperlakukan sebagai suatu perjanjian terpisah dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian yang bersangkutan. Adapun prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase terbagi beberapa bagian, yaitu prinsip kompetens, prinsip final dan binding, prinsip pengambilan keputusan, dan prinsip sidang tertutup untuk umum. Ketiga, ada syarat-syarat beracara di arbitrase, syarat arbiter, pengangkatannya, dan hak ingkar. Pada prinsipnya, masing-masing lembaga arbitrase memiliki prosedur sendiri dalam mengatur mekanisme beracara di arbitrase yang bersangkutan atau yang dikenal dengan istilah rule of arbitration. Meskipun dalam praktek masing-masing lembaga arbitrase membuka diri untuk menggunakan prosedur lain yang disepakati para pihak, secara umum prosedur yang harus dilakukan untuk permohonan proses arbitrase adalah sebagai berikut, yaitu pendaftaran, permohonan mengadakan arbitrase, dokumen, penunjukan arbiter, dan biaya arbitrase. Syarat menjadi arbiter antara lain yaitu mampu melakukan tindakan hukum, berusia minimal 35 tahun, tidak mempunyai status hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa, tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain atau atas putusan arbitrase, mempunyai pengalaman serta menguasai secara aktif di bidang paling sedikit 15 tahun. Hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter selama seseorang memiliki dan memenuhi syarat serta ketentuan di atas. Tentu mereka bisa menjadi seorang arbiter untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Syarat pengangkatan arbiter juga sama seperti syarat menjadi arbiter. Para pengangkatan arbiter ada 3, yaitu pengangkatan oleh para pihak, pengangkatan oleh hakim, dan pengangkatan oleh lembaga arbitrase. Hak ingkar atas arbiter selayaknya hakim dalam persidangan dikarenakan setiap kewenangan untuk memutus ada di tangannya, sehingga arbiter haruslah orang yang bersikap netral di antara para pihak agar tercipta suatu putusan yang jujur dan adil. Selayaknya hakim, arbiter wajib memberikan kepada para pihak hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan para pihak yang bersengketa sehingga para pihak dapat memberikan dalil-dalil mereka secara baik. Materi keempat adalah acara yang berlaku di hadapan majelis arbiter, pemeriksaan dan pembuktian. Hukum acara yang berlaku terhadap proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase adalah hukum acara perdata nasional. Namun, apabila para pihak berkehendak lain, maka hukum acara yang berlaku merupakan hukum acara yang diketahui para pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk melakukan pemeriksaan perkara yang bersengketa dilakukan secara tertutup dan menggunakan bahasa Indonesia. Setiap pihak yang berselisih mempunyai hak yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing, baik secara langsung maupun diwakili oleh kuasa hukumnya. Jangka waktu pemeriksaan atas sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis terbentuk. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbiter termasuk juga dalam hal proses pembuktian sebenarnya dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga pilihan yang disepakati para pihak. Jika para pihak sepakat menunjuk semisal lembaga arbitrase bani, maka para pihak sepakat untuk tunduk pada hukum acara yang berlaku di Indonesia. Jadi alat bukti dan penilaian pembuktian dalam praktik arbitrase bisa beragam penerapannya, tergantung pada hukum yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak dalam klausul arbitrase. Selanjutnya ada produk arbitrase. Produk arbitrase ada 2. Pertama ada binding opinion dan putusan. Binding opinion atau pendapat yang mengikat
adalah pendapat yang diberikan oleh suatu lembaga arbitrase terhadap persoalan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu kontrak atau perjanjian mengenai masalah tertentu dari perjanjian itu yang sifatnya mengikat bagi para pihak. Konsekuensinya, apabila ada pihak dalam perjanjian yang melanggar atau bertindak bertentangan dengan bidding opinion yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase, maka pihak tersebut dianggap telah melanggar perjanjian. Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa terhadap pendapat yang mengikat tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun. Berbeda dengan pendapat yang mengikat, ada juga yang namanya putusan arbitrase. Hal yang membedakan putusan dengan pendapat arbitrase adalah bahwa dalam putusan ada sengketa di antara para pihak dalam suatu kontrak. Sementara pada pendapat arbitrase tidak ada sengketa tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, tidak ada jangka waktu yang tegas kapan suatu putusan arbitrase selambat-lambatnya harus diputuskan. Akan tetapi, apabila suatu pemeriksaan oleh arbitrase telah selesai, pemeriksaan segera ditutup. Antara penutupan pemeriksaan dengan pengucapan suatu putusan tidak boleh melebihi jangka waktu 30 hari. Hal ini disebutkan dalam pasal 57 undang-undang tersebut. Materi ke-6 ada pelaksanaan putusan arbitrase dan mekanisme eksekusi. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur pada pasal 59 sampai 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang pada intinya jika pemeriksaan sengketa telah selesai maka pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Selanjutnya dalam waktu 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuai tuntutan putusan. Prosedur eksekusi. Prosedur eksekusi putusan arbitrase adalah pihak yang kalah dipersilakan untuk sukarela melaksanakan sendiri putusan arbitrase tersebut. Jika tidak mau, maka dilaksanakan secara paksa dengan perintah Ketua Pengadilan Negeri. Putusan lalu didaftarkan di Pengadilan Negeri. Jika para pihak yang berkepentingan mengetahui selesainya pendaftaran, maka dapat diajukan permintaan eksekutor dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi dan eksekusi pun dapat dilaksanakan. Materi terakhir adalah mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Satu-satunya pasal yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase ada pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu dengan alasan jika surat atau dokumen diakui atau dinyatakan palsu, ditemukan dokumen yang menentukan yang disembunyikan pihak lawan atau putusan yang diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dengan adanya ketentuan dari pasal 70 ini, maka tidak ada alasan di luar pasal 70 yang dapat membatalkan putusan arbitrase. Konsekuensinya, adanya klausul pembatalan putusan arbitrase adalah hakim dapat menjatuhkan putusan berupa perintah untuk melakukan pemeriksaan ulang atas putusan arbitrase tersebut oleh arbiter yang sama atau arbiter yang lain untuk menentukan bahwa kasusnya tidak mungkin diselesaikan melalui arbitrase apabila ada gugatan. Adapun yang lain, adanya potensi kerugian material maupun non-material yang akan dialami oleh para pihak. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.